Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Forum? Kembali lagi bertemu bersama kami dalam program Forum Opini, sebuah program editorial yang akan menghadirkan sebuah isu yang menjadi pilihan kami dari ruang redaksi Forum Keadilan TV. Tentu saja isu ini akan menemani akhir pekan Anda. Bagaimana dengan akhir pekan ini? Akhir pekan ini kami memilih isu terkait pembuntutan yang dilakukan oleh anggota Densus 88 anti teror terhadap Febri Adriansyah, Jampitsus. Publik dikejutkan dengan pemberitaan tentang kasus pembuntutan yang dilakukan oleh anggota Detasmen Khusus atau Densus 88 anti teror Polri kepada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah. Kasus pembuntutan itu diduga terjadi di salah satu restoran di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Minggu 19 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 hingga 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Febri dibuntuti oleh dua orang yang diduga anggota Densus 88. Kedua orang tersebut menggunakan pakaian santai dan mengenakan masker pada saat itu. Kedua anggota Densus 88 itu membuntuti Febri hingga ke ruang VIP berdinding kaca, tempat di mana Febri bersama pengawalnya duduk pada saat itu. Mereka memilih tempat di ruang VIP dengan dalih untuk merokok. Tidak lama, salah satu penguntit tersebut mengeluarkan benda yang diduga alat perekam untuk merekam percakapan Febri. Nahas, aksinya diketahui oleh pengawal Febri. Keduanya langsung mencoba untuk kabur, namun salah satu dari mereka berhasil ditangkap oleh pengawal Febri. Kemudian, pengawal tersebut membawa anggota Densus 88 yang ditangkap menjauh dari restoran dan melakukan interogasi terhadapnya. Lebih lanjut, Febri kemudian langsung menelpon Kabar Eskrim Komjen Pol Wahyu Widada untuk menanyakan perihal pembuntutan tersebut. Namun Wahyu tidak tahu menahu perkara tersebut. Akibat penangkapan tersebut, Densus 88 melakukan konvoi dan mengelilingi gedung Kejaksaan Agung. Atas peristiwa ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejagung, Ketut Sumedana mengklaim bahwa dirinya belum mendapatkan informasi terkait dugaan penguntitan itu. Kendati demikian, belum diketahui secara pasti motif di balik aksi penguntitan tersebut. Namun, diketahui Febri saat ini tengah menangani kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Menyusul adanya dugaan penguntitan terhadap Jampitsus Febri Adriansyah oleh anggota Densus 88, Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI meningkatkan penjagaan di Kejaksaan Agung. Puspom TNI lewat akun Instagram resminya pada Minggu 26 Mei mengatakan bahwa situasi keamanan di Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengalami peningkatan pengawasan. Langkah ini diambil sebagai respon atas kekhawatiran dan ancaman yang dirasakan setelah kejadian penguntitan tersebut. Personel Puspom TNI bekerja sama dengan pihak keamanan internal Kejaksaan Agung serta aparat penegak hukum lainnya untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi potensi ancaman. Presiden Joko Widodo pun kemudian menanggapi peristiwa ini. Presiden Joko Widodo usai acara inaugurasi GP Ansor di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada Senin 27 Mei mengungkapkan bahwa ia sudah memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait peristiwa ini. Tetapi Jokowi tidak menjelaskan lebih detail mengenai hasil dari pemanggilan terhadap keduanya, termasuk arahan apa yang diberikan kepada Kapolri dan Jaksa Agung. Jokowi kemudian meminta agar masalah ini ditanyakan langsung saja kepada Kapolri sambil menunjuk Listio Sigit yang ada pada kesempatan tersebut tengah berdiri tidak jauh darinya. Selain Jokowi, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam, Hadi Cahyanto, juga angkat bicara. Hadi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Rabu 28 Mei menjelaskan bahwa persoalan isu anggota Densus 88 yang menguntit Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah saat ini masih didalami. Tetapi Hadi tidak mengungkapkan pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam melakukan pendalaman. Ia menjelaskan bahwa dirinya telah berbicara dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Sianitar Burhanuddin. Kemudian, kedua petinggi penegak hukum tersebut akan tetap fokus untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing.
Kapolri dan Jaksa Agung Lanjut Hadi juga telah menghadap Presiden Jokowi pada Senin 27 Mei, walaupun dirinya tidak begitu mengetahui jelas isi pembicaraannya. Kejaksaan Agung pun kemudian memberikan keterangan lebih lanjut mengenai isu ini pada Rabu 29 Mei. Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah dalam jumpa pers di kantor Kejagung menegaskan bahwa isu ini telah ditangani oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin karena permasalahan ini sudah menjadi urusan kelembagaan. Namun, Febri enggan untuk menjelaskan lebih jauh soal isu dirinya yang dikuntit oleh anggota Densus 88. Ia pun menyerahkan urusan ini kepada Kapus Penkum Kejagung Ketut Sumadana. Kemudian, Ketut Sumadana membenarkan kabar penguntitan yang dialami oleh Febri. Ia mengatakan bahwa anggota Densus 88 yang menguntit Febri sudah diperiksa oleh institusi asalnya, yaitu Polri. Ketut juga membahas soal konvoi polisi yang dilakukan di depan kantor Kejagung beberapa waktu lalu. Menurutnya, peristiwa tersebut termasuk dalam rangkaian yang sudah diselesaikan oleh pimpinan Kejagung dan Polri. Dalam konferensi pers ini, Ketut juga menjelaskan bahwa ternyata di dalam ponsel anggota Densus 88 yang menguntit ditemukan profiling dari Jampitsus Febri Adriansyah. Ia mengatakan bahwa profiling yang dilakukan oleh anggota Densus 88 tersebut diantaranya adalah pengambilan gambar. Setelah diperiksa, anggota Densus 88 tersebut kemudian diserahkan ke Divisi Pengamanan Internal atau Paminal Propam Polri. Tak lama setelah peristiwa penguntitan ini mencuat ke publik, Jampitsus Febri Adriansyah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK oleh Koalisi Sipil Selamatkan Tambang atau KSST. Koordinator KSST Ronald di Gedung Merah Putih KPK pada Senin 27 Mei mengatakan bahwa pelaporan ini dilakukan dengan dugaan adanya kerugian negara yang muncul akibat proses lelang PT Gunung Bara Utama atau GBU di Kejagung. Ketut Sumedana dalam konferensi pers yang sama pun menilai bahwa laporan tersebut keliru. Ketut menjelaskan bahwa adanya proses pelelangan terkait aset PT GBU setelah ada putusan Pengadilan Mahkamah Agung pada 24 Agustus 2021 seluruhnya diserahkan ke Pusat Pemulihan Aset atau PPA. Maka tidak ada pelaksanaan lelang oleh Jampitsus Febri. Prosesnya diserahkan kepada PPA dan pelelangannya pun diserahkan kepada Dirjen Kantor Lelang Negara atau KLN di bawah Kementerian Keuangan. Ketut kemudian menegaskan bahwa setelah proses lelang selesai, uang hasil dari lelang itu langsung diserahkan seluruhnya kepada Kementerian Keuangan untuk menghindari fluktuasi harga saham pada saat itu agar negara tidak merugi. Alasan lainnya adalah agar menghindari proses hukum karena PT GBU disebut komplikatif. Walaupun demikian, Ketut menghormati laporan yang dibuat oleh KSST dan ia juga menyebut laporan tersebut menjadi koreksi untuk instansi mereka. Peristiwa penguntitan hingga pelaporan terhadap Jampitsus Febri Adriansyah ini semakin mendulang banyak pertanyaan. Bagaimana tidak, siapa dalang di balik penguntitan ini pun sampai saat ini belum diketahui. Soal apa yang menjadi alasan terjadinya penguntitan ini juga masih belum jelas. Jika memang penguntitan ini dilakukan berkaitan dengan kasus korupsi timah yang sedang ditangani Febri, maka apa hubungannya dengan Densus 88 anti teror yang seharusnya bertugas di bidang tindak pidana terorisme? Untuk diketahui, menurut keterangan terbaru dari Jaksa Agung ST Burhanuddin pada Rabu 29 Mei, kerugian negara akibat korupsi timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015-2022 ternyata telah mencapai 300 triliun rupiah. Kasus korupsi ini pun telah memasuki tahap akhir pemeriksaan dan akan dilimpahkan ke pengadilan dalam seminggu ke depan. Bahkan jumlah tersangka pun kini bertambah hingga mencapai 22 orang. Hasil penyidikan dari peristiwa penguntitan Densus 88 terhadap Jampitsus Febri ini pun menjadi hal yang paling ditunggu-tunggu publik. Karena publik ingin mengetahui fakta apa yang sebenarnya terjadi di balik peristiwa membingungkan ini. Publik juga ingin tahu mengapa Densus 88 anti teror malah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan tupoksinya.
Sobat Forum, saksikan terus Forum Opini, program editorial yang akan mengantarkan sebuah isu pilihan dari ruang redaksi Forum Keadilan TV, tentu saja di channel YouTube Forum Keadilan TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.